Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman guru semua? Pada video kali ini kita akan melanjutkan latihan soal kita mengenai tes SJT P3K tahun 2023 untuk P2 dan P3 ya teman-teman. Bagi yang sudah tonton video saya sebelum-sebelumnya, ada part 1 sampai sekarang ini 6, itu saya yakin sudah paham apa itu yang dinamakan tes SJT. Cuman pada video kali ini, pada kesempatan kali ini, saya akan ngasih tips untuk part-part berikutnya ya. Setiap kita mau mulai jawab soal, kita kasih dulu tips untuk bagaimana mendapatkan nilai maksimal nanti pada saat ujian SJT tahun 2023 ini. Baik teman-teman, sebelum lanjut saya mau teman-teman bantu saya subscribe dulu, like serta share ke sosial media teman-teman ya. Ada Para Guru Muhammad Daniel dan follow juga Facebook saya Puang Dani Albustan. Baik, kita langsung lihat tipsnya dan kemudian kita lanjut ke soalnya. Nah, ini dia teman-teman tips dalam menjawab pertanyaan SJT. Kali ini saya kasih 3 dulu lah ya. Nanti kita lanjut ke part-part selanjutnya sambil ngasih tips, sambil juga kita latihan soal ya. Terima kasih sudah berkomentar ya. Yang sudah berkomentar, bantu saya jawab-jawab. Itu sangat bagus ya. Bisa jadi tempat diskusi untuk kita semua bagi yang belajar di sini ya. Ini dia tips dalam menjawab pertanyaan SJT ya. Pertimbangkan beberapa prinsip umum ya. Yang pertama itu fokus pada solusi yang positif. Jadi kita sebagai seorang guru itu dituntut untuk selalu memberikan solusi yang bijak ya teman-teman, positif ya. Pilih jawaban yang menunjukkan upaya Anda untuk mencari solusi atau mengatasi masalah, bukan menghindarinya atau menciptakan konflik seperti itu. Misalnya dengan menggunakan kekerasan itu kan dengan konflik ya, atau menghindarinya itu mengabaikan itu, misalnya jadi hindari jawaban-jawaban seperti itu. Yang kedua, prioritaskan kepentingan siswa. Nah, siswa adalah hal yang paling penting di situasi ini ya. Jadi sebisa mungkin kita prioritaskan ke siswanya, jangan sama sekali menggunakan ego ya. Pertimbangkan apa yang terbaik untuk siswa dalam setiap situasi, dalam situasi apapun, pokoknya siswa yang terbaik ya. Jangan ego. Kemudian yang ketiga, pertimbangkan etika dan profesionalisme. Pastikan tindakan Anda sesuai dengan kode etik dan norma profesional dalam profesi guru. Seperti itu teman-teman. Harus berpatokan dengan kode etik dan norma profesional sebagai seorang guru. Nah, itu dia ketiga tips yang perlu diperhatikan untuk mendapat poin tertinggi di seleksi atau tes STJ P3K 2023 nanti teman-teman. Baik, kita langsung masuk ke latihan soalnya. Nanti kalau teman-teman bisa ingat-ingat lagi ketiga tips itu ya sambil jawab ini. Bisa siapkan kertas, pulpen, kemudian kita jawab bersama-sama ya. Jangan lupa berkomentar ya setelah video ini, setelah nonton. Baik, kita lihat soalnya. Ini yang pertama. Pak Amir mengajar murid sejak tahun 2020. Murid-murid di kelas Pak Amir tampak begitu semangat mengikuti pembelajaran ya. Program pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Amir sudah menerapkan pembelajaran yang melibatkan seluruh anak aktif mengikuti pembelajaran dan sudah mengintegrasikan penumbuhan karakter anak dalam pembelajaran tersebut. Namun, Pak Amir belum melihat perkembangan kecerdasan budi pekerti anak, yaitu signifikan ya. Begitu signifikan ya, dia belum melihat ya kecerdasan budi pekerti. Apa yang harus dilakukan oleh Pak Amir agar anak dapat mewujudkan pencapaian kecerdasan budi pekerti anak yang maksimal? A. Sertakan anak dalam program ekstrakurikuler yang dapat menstimulus anak untuk mengembangkan kecerdasan budi pekertinya.
B. Menugaskan anak untuk mengikuti kegiatan kemasyarakatan di lingkungan masing-masing sesuai dengan kultur sosial budayanya. C. Menyusun budaya sekolah yang menstimulus anak untuk menjalankan kebiasaan-kebiasaan baik sebagai pengembangan kecerdasan budi pekerti bagi anak. D. Mengadakan kegiatan parenting untuk membangun kerjasama dengan orang tua bahwa keluarga merupakan tempat yang penting dalam menumbuhkan kecerdasan budi pekerti anak. Ingat teman-teman, di soal STJ itu adalah langkah pertama ya, selalu langkah pertama yang diminta, atau solusi pertama dulu ya yang diminta. Jangan langsung ke hal-hal yang tinggi. Bagi yang sudah belajar di sini, saya yakin sudah paham maksud saya itu apa ya. Jadi saya sarankan yang baru gabung, silahkan tonton video part 1 dan seterusnya biar enak. Nah, kalau saya di sini teman-teman, saya lebih cenderung ke opsi D ya. Opsi D memiliki poin paling tinggi ya. Karena di sini ada kerjasama antara orang tua dan guru ya. Itu mengadakan kegiatan parenting ya. Kita akan lebih efektif kalau dilakukan secara bersama-sama dengan orang tua siswa kita dibanding pilihan-pilihan yang lain. Yang opsi A, dia mengikutsertakan anak dalam program ekstrakurikuler ya. Ini sebenarnya bagus juga teman-teman, bagus, tapi tidak sebagus opsi D. Dan yang kita butuhkan adalah poin tertinggi dari keempat opsi ini ya. Menugaskan anak untuk mengikuti kegiatan kemasyarakatan, ini juga bagus ya. Tidak ada cacat sama sekali. Dan kemudian opsi D, menyusun budaya sekolah yang menstimulus anak untuk menjalankan kebiasaan-kebiasaan baik sebagai pengembangan kecerdasan budi pekerti anak. Nah, ini juga bagus, tapi akan lebih efektif kalau kita melibatkan orang tua siswa, karena waktu di rumah itu lebih banyak daripada di sekolah, dan enak dia dikontrol dalam dua sisi ya. Ada kontrol oleh guru di sekolah, ada kontrol orang tua di rumah, seperti itu. Semoga difahami ya. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda adalah seorang guru P3K ya, yang baru saja ditempatkan di sebuah sekolah yang memiliki siswa yang berasal dari berbagai latar belakang sosial dan budaya. Anda mendengar bahwa ada seorang siswa yang sering diejek dan dicemooh oleh teman-temannya karena perbedaan budaya dan bahasa. Bagaimana Anda akan mengatasi situasi ini? A. Anda mengabaikan masalah ini karena Anda tidak ingin ikut campur tangan dalam urusan siswa. B. Anda langsung menghukum siswa yang melakukan ejekan dan cemoohan. C. Anda berbicara dengan siswa yang menjadi korban ejekan untuk mengevaluasi situasi dengan lebih baik. D. Anda mendekati orang tua siswa yang menjadi korban ejekan dan meminta menyelesaikan masalah ini ya teman-teman. Baik, ini intinya di situational judgment test itu adalah kita dikasih masalah, kita dikasih kasus, situasi yang akan kita hadapi nanti di tempat kerja kita. Nah, ini berhubungan dengan guru, jadi ini kejadiannya banyak-banyak di sekolah ya teman-teman. Oke, ini opsi A, kita lihat opsi A, Anda mengabaikan masalah ini sudah kita lihat tadi di tipsnya ya, tidak boleh menghindari atau mengabaikan. Ini kata-kata yang ada ini itu fatal ya teman-teman. Kemudian opsi B, Anda langsung menghukum siswa yang melakukan ejekan dan cemoohan. Nah, tadi juga ada hindari konflik ya. Jadi jangan kebanyakan menghukum. Sudah saya ulang-ulang ini. Kemudian yang C, Anda berbicara dengan siswa yang menjadi korban ejekan untuk mengevaluasi situasi dengan lebih baik. Nah, saya pikir ini jawaban yang paling bagus teman-teman. Coba kita lihat yang opsi D. Anda mendekati orang tua siswa yang menjadi korban ejekan dan meminta mereka menyelesaikan masalah ini. Nah, ini bukan langkah pertama ya. Mungkin kalau sudah langkah pertama sudah
tidak mempan baru kita ke langkah berikutnya. Semoga dipaham teman-teman. Jadi ini nanti, ini pun sebenarnya dia punya cacat ya. Karena yang diminta itu adalah mereka yang menyelesaikan masalah. Sebenarnya ini masalah kita bersama ya, masalah guru juga. Kenapa penyelesaiannya malah hanya orang tua saja yang diminta, seperti itu. Jadi opsi C memiliki poin tertinggi. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman biar saya makin semangat untuk membuat soal-soal atau membuat video yang berkaitan dengan STJ ini. Baik, yang berikutnya, Anda adalah seorang guru yang baru saja memulai mengajar di sekolah baru. Salah satu siswa Anda tampak mengalami kesulitan belajar dan kesulitan dalam berinteraksi sosial dengan teman-temannya. Orang tua siswa tersebut datang ke sekolah dan meminta pertemuan dengan Anda. Apa yang Anda lakukan dalam situasi ini? A. Menyarankan orang tua untuk mencari bantuan dari psikolog untuk anak mereka. B. Memberikan saran pada orang tua tentang cara mereka dapat membantu anak mereka di rumah. C. Mengabaikan permintaan pertemuan dan fokus pada mengajar siswa lainnya. D. Memberitahu orang tua bahwa Anda tidak memiliki kewajiban untuk membahas masalah sosial anak di luar kelas ya. Jadi ini masuk juga di kompetensi teknis sosial kepribadian ya. Ada 4 di situ yang di kompetensi teknis teman-teman. Bagaimana jiwa sosial Anda? Nah, ini kita lihat opsi yang A. Jadi ini kasusnya ada siswa yang sulit untuk berinteraksi dengan teman-temannya, juga sulit dalam belajar ya. A. Menyarankan orang tua untuk mencari bantuan dari psikolog untuk anak mereka. Ini kalau orang kampung itu tidak paham apa itu psikolog, jadi saya anggap ini agak negatif ya. Ini dia seolah-olah lepas tangan ke siswanya ya. Yang B. Memberikan saran kepada orang tua tentang cara mereka dapat membantu anak mereka di rumah. Ini memberikan saran. Saya pikir ini bagus ya. Bagus, kita simpan dulu, siapa tahu yang lebih bagus ada di opsi yang bawah. Mengabaikan permintaan. Nah, saya sudah bilang sekali-sekali jangan memilih opsi yang ada kata mengabaikan ini kurang ajar. Kurang bagus ya teman-teman. Selanjutnya, memberitahu orang tua bahwa Anda tidak memiliki kewajiban untuk membahas masalah sosial anak di luar kelas. Nah, ini orang sudah datang jauh-jauh untuk bertemu dengan kita, meminta bantuan kita. Ini kan anak kita juga ya, jadi harusnya dibantulah. Minimal kita kasih saran ya. Jadi poin tertinggi menurut saya di sini adalah opsi B, memberikan saran kepada orang tua tentang cara mereka dapat membantu anak mereka di rumah ya. Jadi kasihlah, minimal kasih saran, kalau bisa bantu juga di sekolah ya teman-teman, seperti itu. Jadi fix opsi B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anda merencanakan sebuah pelajaran yang penting bagi perkembangan siswa Anda. Namun saat Anda tiba di kelas pada hari pelajaran, Anda mendapati banyak siswa yang tidak membawa buku pelajaran mereka. Bagaimana Anda menangani situasi ini? A. Marah dan menghukum siswa-siswa yang tidak membawa buku pelajaran. B. Mengabaikan masalah ini dan melanjutkan pelajaran. C. Mencari solusi kreatif untuk mengajar pelajaran tanpa buku pelajaran. D. Mengakhiri pelajaran dan memerintahkan siswa-siswa untuk membawa buku pelajaran besok. Saya pikir teman-teman, ini kasus yang biasa terjadi ya di sekolah-sekolah kita. Dan saya yakin teman-teman biasa menghadapi ini. Baik, ini ada kasus di mana kita sudah mempersiapkan rencana pembelajarannya seperti apa, namun pada saat hari H ternyata siswa banyak yang tidak bawa buku pelajaran mereka ya. Ini biasanya kalau guru-guru
yang bagaimana dia akan langsung emosi ya, sama dengan opsi A, marah dan menghukum. Sudah saya bilang tadi di tips yang sebelum kita bahas soal hindari konflik, marah dan menghukum siswa yang tidak membawa buku pelajaran. Selanjutnya mengabaikan masalah ini dan melanjutkan pelajaran. Nah, jangan juga diabaikan ya. Nih kata abaikan ini, jangan juga diabaikan. Selanjutnya saya anggap tidak bagus ya. Kita ke opsi C, mencari solusi kreatif untuk mengajar pelajaran tanpa buku pelajaran. Nah, kita diminta solusi yang kreatif ya. Sebagai seorang guru di sini memang kita diminta memberikan solusi yang kreatif, langkah awal, langkah pertama kalau ada masalah yang terjadi. Nah, inilah langkah pertamanya, teman-teman. Kemudian mengakhiri pelajaran dan memerintahkan siswa untuk membawa buku pelajaran besok. Kalau begitu ada jam kosong ya. Kalau langsung mengakhiri pelajaran, misalnya baru masuk ternyata banyak siswa yang tidak bawa buku pelajaran, langsung diakhiri. Minggu depan harus bawa, kita akhir pelajaran ini. Berarti itu kelasnya akan kosong dan di situ akan ribut dan kacau nantinya. Seperti itu, teman-teman. Jadi ini saya anggap tidak bagus. Poin tertinggi berada di opsi C. Seperti itu, teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman. Anda telah merencanakan pembelajaran yang matang untuk hari ini. Nah, ini mirip dengan soal sebelumnya, tapi kasusnya sedikit berbeda. Tetapi tiba-tiba terjadi masalah teknis dan proyektor Anda tidak berfungsi. Siswa-siswa sudah duduk di kelas dan menunggu. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? A. Panik dan membatalkan pelajaran hari ini. B. Meminta bantuan dari seorang guru untuk mengatasi masalah teknis. C. Menggunakan papan tulis atau metode alternatif untuk mengajar. D. Menyuruh siswa pulang karena masalah teknis. Oke, ini juga lumrah ya, sering terjadi masalah teknis ini. Dan biasanya kalau siswa sudah duduk di kelas dan menunggu, itu akan terjadi keributan atau kekacauan ya, teman-teman. Anda akan menangani situasi ini. Jadi bagaimana cara Anda menangani? Yang pertama, yang opsi A, panik dan membatalkan pelajaran hari ini, itu saya pikir tidak profesional sekali ya sebagai seorang guru. Jadi ini saya anggap tidak bagus. Opsi B, meminta bantuan dari seorang guru lain untuk mengatasi masalah teknis. Ini bagus, saya simpan dulu ya. C, menggunakan papan tulis atau metode alternatif untuk mengajar. Nah, ini juga bagus, nanti kita pertimbangkan yang mana yang terbaik. D, menyuruh siswa pulang karena masalah teknis. Nah, ini juga sama dengan opsi A ya. Kacau ya, menyuruh siswa pulang karena masalah teknis. Wow. Itu sangat tidak masuk akal untuk proses pembelajaran ya. Langsung suruh pulang saja, meskipun belum jam pulang. Jam pulangnya itu kan ada jamnya ya, teman-teman. Kalau misalnya ini jam pertama gimana, masa disuruh pulang? Nih ada dua opsi yang bagus menurut saya. Langkah pertama bisa jadi kita minta bantuan dari seorang guru lain untuk mengatasi masalah teknis. Yang kedua, menggunakan papan tulis atau metode alternatif untuk mengajar. Kalau saya lebih cenderung ke opsi B, teman-teman, karena kita cenderung ke langkah pertama dulu. Kalau misalnya langkah pertamanya tidak berhasil, misalnya tetap saja proyektornya tidak bagus, baru kita menggunakan papan tulis atau metode alternatif untuk mengajar, bukan lagi menggunakan proyektor. Jadi yang umum itu, yang bagus adalah minta bantuan dulu dari teman guru yang lebih paham akan hal ini ya. Biasanya memang agak terbatas guru yang bisa mengotak-atik masalah proyektor ini. Oke, semoga dipaham. Jadi langkah pertama dulu ya. Kalau ini tidak berhasil, baru kita ke langkah kedua, menggunakan alternatif yang lain. Seperti itu, teman-teman. Semoga dipaham. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah dasar yang melayani anak-anak dengan berbagai tingkat kemampuan. Salah satu siswa Anda
Siti memiliki kesulitan belajar dan seringkali merasa frustasi di kelas. Orang tua Siti telah menghubungi Anda dan meminta pertemuan untuk membahas perkembangan anak mereka. Apa yang Anda lakukan dalam situasi ini? A. Mengabaikan permintaan pertemuan orang tua dan melanjutkan mengajar seperti biasa. B. Mengadakan pertemuan dengan orang tua Siti untuk mendengarkan kekhawatiran mereka dan bekerja sama mencari solusi. C. Menyarankan orang tua Siti untuk mencari guru privat untuk membantu anak mereka. D. Melaporkan Siti ke kepala sekolah karena seringkali merasa frustasi di kelas. Nah, ini mirip dengan yang tadi tapi kasusnya beda. Kalau yang tadi itu sosialnya kurang bagus, dia juga mengalami kesulitan belajar. Kalau ini dia kesulitan belajarnya plus dia sering frustasi ya, karena kesulitan belajarnya itu. Dan orang tuanya juga sudah menghubungi dan minta untuk bertemu dengan kita. Kita lihat solusi yang pertama, opsi A, mengabaikan. Ini sudah jelas salah karena ada kata mengabaikan. Kemudian mengadakan pertemuan dengan orang tua Siti. Ya, ini saya pikir bagus karena dia mengadakan pertemuan, mendengarkan kekhawatiran mereka dan bekerja sama. Ini ada kerjasama ya, jadi ini sangat positif antara orang tua dan guru itu bekerja sama, ya, sama-sama mencari solusi. Menyarankan orang tua Siti mencari guru privat untuk membantu anak mereka. Ini saya pikir bagus, tapi lebih bagus opsi B ya teman-teman, lebih tinggi poinnya. Melaporkan Siti kepada kepala sekolah, nah ini juga jelek, tidak bagus. Jadi ya opsi terbaik adalah opsi B seperti itu. Oke, semoga dipaham. Kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu tugas guru dalam pembelajaran adalah menggunakan media pembelajaran yang sesuai. Berikut ini adalah hal yang menjadi pertimbangan guru pada saat memilih bahan ajar adalah: A. Bahan ajar utama adalah buku yang disediakan oleh pemerintah berupa buku guru dan buku siswa. B. Bahan ajar visual dan audiovisual adalah pertimbangan wajib bagi guru saat mengembangkan bahan ajar. C. Bahan ajar bersifat variatif, bisa berupa bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. D. Apabila menggunakan buku pedoman dari pemerintah, guru tidak perlu lagi menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik sekolah masing-masing. Nah, ini agak hot ya teman-teman. Nanti makin ke sana makin dekat ujian kita akan makin kasih soal-soal yang hot ya. Sampai part 6 ini saya masih anggap itu medium, masih standar ya, belum tinggi-tinggi amat ya kesulitan soalnya. Kita lihat opsi A ya, ini jadi harus dipahami apa yang diinginkan soal ini. Ini agak sedikit hot dibanding soal-soal yang sebelum-sebelumnya ya, yang lainnya. Bahan ajar utama adalah buku yang disediakan oleh pemerintah ya. Pertimbangan guru nih pada saat memilih bahan ajar. Ini tidak nyambung ya. Saya anggap kurang bagus. Selanjutnya, bahan ajar visual dan audiovisual adalah pertimbangan wajib bagi guru saat mengembangkan bahan ajar. Bagus juga visual dan audiovisual, tapi ini belum sempurna menurut saya. Kemudian bahan ajar bersifat variatif, bisa berupa bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Nah, ini yang saya cocok teman-teman. Selanjutnya, apabila menggunakan buku pedoman dari pemerintah, guru tidak perlu lagi menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik. Ini salah ya. Jadi, guru haruslah memperhatikan kebutuhan peserta didik, kemudian karakteristik peserta didik. Makanya diperlukan asesmen dulu untuk mengetahui karakteristik peserta didik kita. Nah, yang inilah yang dibutuhkan, bahan ajar yang bersifat variatif. Dia bisa saja nanti pada saat kita melakukan asesmen, siswa kita itu kebutuhannya beda-beda. Ada yang audiovisual, ada yang visual, ada yang ya, jadi memang harus bervariatif ya. Ada yang cetak, ada yang non cetak. Cetak itu kan bisa buku, LKS, LKPD, kemudian ada juga video mungkin bahan ajarnya dan sebagainya yang bagi
yang non cetak itu. Jadi sebaiknya bahan ajar itu bersifat variatif untuk memenuhi kebutuhan peserta didik kita. Semoga dipaham sampai di sini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Silahkan berkomentar ya kalau sudah tonton video ini. Saya tunggu komentar teman-teman. Dalam rapat bersama para guru, Pak Amir, kepala sekolah salah satu sekolah di Surabaya, memberikan pengarahan kepada guru bahwa RPP atau modul ajar, jadi yang tadi itu terkait dengan kompetensi teknis kita ya, dengan kinerja kita yang sekarang ini. Oke. Memberikan pengarahan kepada guru bahwa RPP atau modul ajar yang dibuatkan harus memberikan pengalaman belajar agar peserta didik dapat lebih mudah memahami konsep yang diajarkan. Pada situasi tersebut, arahan dari Pak Amir merupakan salah satu dari prinsip penyusunan RPP atau modul ajar yang disebut A. Esensial, B. Menarik, bermakna, menantang, C. Relevan dan kontekstual, D. Berkesinambungan. Baik teman-teman, untuk kasus ini, situasi ini, ada kata kunci sebenarnya yang bisa kita ambil ya kalau kita mau main kata kunci lagi, yaitu peserta didik. Ini dia, agar peserta didik dapat lebih memahami konsep ya, kan kita ngajarkan konsep, itu berarti dia membutuhkan media ajar yang relevan dan kontekstual teman-teman. Itu dia, jadi kita bisa langsung memilih jawaban ini. Oke, kalau berkesinambungan lain lagi kata kuncinya. Kalau esensial beda lagi kata kuncinya. Menarik, bermakna, menantang itu beda lagi kata kuncinya. Yang dibutuhkan di sini adalah bagaimana peserta didik itu dapat lebih memahami konsep, yaitu ya dengan menggunakan modul ajar yang relevan atau kontekstual. Kontekstual itu bisa disentuh secara langsung ya, atau bisa dilibatkan secara langsung, seperti itu teman-teman. Oke, semoga dipaham. Itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman mempersiapkan diri menghadapi ujian STJ-nya nanti, dan saya harap bisa maksimal nilai STJ nanti dan dinyatakan lulus, mendapatkan predikat ranking tertinggi, seperti itu teman-teman. Baik, terima kasih sudah menonton. Saya tunggu komentarnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.